Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah amal yang baik, amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat. Amin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan pendidikan, bimbingan, teladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan di malam hari ini kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, as-siyamu, berpuasa. Kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum, agar kamu tattaqun, kamu bertakwa. Jadi pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 183 ini
khitab ayat ini atau yang dituju oleh ayat ini yang mendapatkan perintah berpuasa itu adalah amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman itu tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Karena memang Allah memberikan beban hukum atau yaitu sebuah perintah, kewajiban adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, tentu orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah mulai dari ucapan, ya, qaulu bil lisan, setelah itu watasdiqu bil qalbi, ya, diyakini dalam hati, warkanu bil amal, ya, artinya setelah itu dipraktekkan dengan amal perbuatan. Itu orang yang mendapatkan beban hukum perintah untuk berpuasa. Selain itu orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah orang yang bermukim, ya, bertempat tinggal, terus sudah balik, akil balik, ya. Kalau belum balik tidak terkena beban hukum wajib. Nah, orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Puasa itu adalah menahan makan, menahan minum, dan juga menahan, ya, atau tidak melakukan senggama atau hubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan niat lillahi ta'ala atau karena Allah. Itu puasa. Nah, puasa selain bertujuan menjadi orang-orang yang bertakwa, maka puasa itu juga mampu menjadikan seorang hamba itu suci jiwanya, ya. Jadi jiwanya, hatinya, bahkan termasuk perbuatannya akan menjadi suci bila mana dia melakukan yaitu puasa. Dan juga menghindarkan dari segala endapan pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang otaknya kotor, yang hatinya kotor, yang perbuatannya kotor, maka dengan puasa maka akan menjadi bersih. Artinya dengan puasa ini manusia akan dibimbing melalui puasa yang disyariatkan oleh Allah sehingga akan menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Selain itu puasa juga akan mengantarkan seorang hamba menjadi orang yang sehat, ya, sehat lahir dan batin. Maka kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Lah tentunya di dalam melakukan puasa untuk meraih sebuah kesehatan itu harus sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita akan meraih yang namanya kesehatan lahir dan batin. Nah, sekarang kenapa orang itu kadang-kadang sudah berpuasa akan tetapi masih terjangkit yaitu sebuah penyakit? Itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kemungkinan puasanya itu hanya sekedar, ya, hanya sekedar menghilangkan dahaga, ya, atau menghilangkan lapar.
Setelah itu di waktu berbuka maka dia akan makan, minum melampaui batas, sehingga di situ nanti puasanya untuk kesehatan tidak bermanfaat. Kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah akan menjadi sehat. Nabi itu kalau berbuka, pertama yaitu cari yang manis untuk pembuka, mungkin bisa minum manis atau buah yang manis. Nah setelah itu melakukan apa? Setelah itu mengerjakan sholat, setelah itu apa? Yaitu baru berbuka. Dan berbukanya itu pun tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Ya sekedarnya kalau sudah apa misalnya kenyang ya sudah. Tidak sampai beberapa makanan berada di meja setelah itu semuanya disantap. Itu tidak akan mendapatkan kesehatan. Jadi puasa yang sehat itu ya puasa setelah itu berbukanya diatur, sehingga tidak akan terkena yang namanya diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Itu adalah kuncinya puasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai jenengan kalau di rumah sakit itu kalau mau operasi kan disuruh puasa. Maksudnya puasa apa? Kadang-kadang kan nggak diniati. Ya pokoknya nggak makan, nggak minum selama 8 jam misalnya. Kalau seandainya jenengan tuh pas di siangan mulai dari subuh sampai sore, nah mending digunakan untuk puasa sunnah. Kita niatan untuk puasa sunnah hari apa saja, nggak apa-apa. Agar mendapatkan pahala dari Allah. Karena satu perbuatan itu kalau tidak ada niat maka tidak akan pernah mendapat nilai pahala dari Allah. Senajan kita niku misalnya nggak makan selama 24 jam karena nggak niat maka tidak mendapatkan pahala. Itu diantaranya. Dan orang yang puasa itu akan mendapatkan yaitu apa? 2 kebahagiaan. Pertama, orang yang berpuasa itu bahagianya ketika berbuka. Jenengan itu kalau pas puasa kok menjelang waktu berbuka, itu di dalam hati kan bunga. Ada kebungaan, ada kegembiraan. Nah, selain itu maka dengan berbuka itu kita diajarkan oleh Allah dan Rasul kita yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Betapa nikmatnya orang yang ketika berpuasa seharian setelah itu dihalalkan, diperbolehkan untuk makan dan minum yang asalnya diharamkan. Begitu bahagia, begitu nikmatnya. Terus yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah ketika orang itu nanti bertemu dengan Allah. Orang yang ahli puasa itu yang memberikan pahala adalah langsung Allah. Langsung Allah. Ya. Jadi langsung Allah yang memberikan pahala puasa. Bahkan ditempatkan pada surga yang namanya insya Allah apa? Ar-Rayyan, ahli puasa. Maka kalau bisa kita menjadi kategori orang yang ahli puasa. Paling tidak yang kita ambil kalau tidak bisa menurut Nabi paling tidak yaitu hari Senin dan Kamis. Kalau 1 minggu kita ambil 2 hari saja, 7 hari kita ambil 2 hari, berarti kita makan penuh itu cuma 5 hari. Insya Allah kalau pola makan itu diatur, diambil 2 hari, itu insya Allah sudah menjadi orang yang sehat.
Ya. Belum lagi kalau jenengan misalnya mau mengerjakan yang apa? Ayyamul bid, yaitu puasa di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14 dan 15. Itu diantaranya. Nah, jadi ada dua kebahagiaan ketika berbuka, juga yaitu apa? Ketika bertemu dengan Allah. Maka dengan berpuasa, maka akan mempersempit atau memperkecil, yaitu setan menggoda kita. Itu karena apa? Yaitu kita berpuasa. Oleh karena itu kata Nabi, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa illam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, bila mana kamu sudah mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, maka nikahlah kamu sekalian. Ini pemuda nggih, mboten pemudi, karena memang yang diperintahkan untuk melamar itu adalah pemuda. Maka perintahnya di dalam hadis ini adalah yaitu pemuda. Kalau sudah mampu ya memberikan nafkah, maka nikahlah. Fa illam yastati, bila mana tidak mampu, fa alaihi bisaum, maka berpuasalah kamu sekalian. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah peredam. Puasa itu adalah perisai. Napa bahasa perisai niku? Tameng. Nggih. Tameng. Jadi kalau orang itu berpuasa, kalau digambarkan orang itu adalah berada atau punya tameng, punya perisai yang tidak akan mampu ditembus oleh setan. Oleh karena itu ini terutama bagi yaitu apa? Pemuda, ketika tidak punya kemampuan untuk nikah, mungkin karena finansialnya yang kurang atau mungkin karena yang lainnya, maka dianjurkan oleh Nabi, oleh agama, yaitu bisaum. Ya, ini salah satu contoh saja. Dan itu juga berlaku bagi kita. Kalau memang hawa nafsu kita itu kadang-kadang melampaui batas, maka gunakanlah puasa itu sebagai perisai, peredam. Karena orang yang berpuasa itu akan meredam segalanya. Hawa nafsunya akan turun, kemarahannya akan turun. Yang timbul apa? Kesabaran, ketawakalan. Itu yang akan timbul. Sehingga puasa itu akan mengajarkan kita. Oleh karena itu di dalam akhir surat Al-Baqarah ini kan tatakun. Lah, menjadi orang yang tatakun ini adalah yaitu banyak sifatnya. Termasuk punya kesabaran, ya, tawakal kepada Allah. Terus setelah itu banyak bersyukur kepada Allah, ya. Itu karena apa? Yaitu kita berpuasa. Itu. Maka mari kita gunakan. Dan insya Allah dengan berpuasa kita akan mampu meredam dan memperkecil jalur setan untuk masuk kepada kita. Nah, ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yaitu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Di dalam awal Islam, ya, jadi awal mula Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah kewajiban untuk mengerjakan puasa itu bukan bulan Ramadan, ya. Tapi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi punya kebiasaan puasa orang terdahulu itu. Artinya kita punya teladan. Ternyata umat terdahulu itu juga punya kewajiban berpuasa. Maka banyak periwayat hadis bahwa yang dimaksud di sini adalah
Pertama yaitu puasa 3 hari di pertengahan bulan, yaitu yang disebut ayyamul bid. Dan juga puasa yaitu apa? 10 Muharram ya, yaitu 10 Muharram. Itu dulu yang diwajibkan ya. Jadi kalau orang dulu ya, awal Islam ya, tentang yaitu pada zaman Nabi Muhammad itu bukan yaitu Ramadan. Pada saat itu belum ada kewajiban tentang yaitu apa? Artinya bulan Ramadan, baru melakukan puasa-puasa orang terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad dikala di Madinah itu masih mengerjakan yang namanya yaitu puasa 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Cuman pada saat yaitu apa? Nabi Muhammad mendatangkan atau diwajibkan berpuasa ya, yaitu puasa Ramadan, karena ayat ini memang dimansuh dengan datangnya yaitu sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Jadi dimansuh itu kewajiban enggak sebagaimana orang dulu, tapi pada zaman Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa adalah puasa Ramadan. Itu yang diwajibkan. Tapi sebelumnya enggak bulan Ramadan. Oleh karena itu setelah datang bulan Ramadan, ada kewajiban bulan Ramadan, maka kata Nabi puasa yang dulu termasuk ayyamul bid, termasuk 10 Muharram boleh dikerjakan, boleh tidak, karena hukumnya sudah menjadi sunnah. Sudah menjadi sunnah. Yang wajib ganti yaitu apa? Bulan Ramadan. Akan tetapi aturan puasa terdahulu dengan pada zaman Nabi Muhammad yaitu dikala diwajibkan puasa Ramadan itu sangat berbeda. Karena orang dulu itu puasanya sama mulai dari terbitnya fajar sampai yaitu terbenamnya matahari. Akan tetapi kalau nanti pas di waktu berbuka kok dia itu ketiduran, maka pada saat itu diharamkan untuk berbuka, diharamkan untuk bersenggama. Kenapa? Karena sudah tidur. Berarti kalau sudah ketiduran harus melanjutkan puasanya itu sampai nanti terbenam matahari lagi. Ya napa? Kira-kira kuat tak sampean? Orang dulu itu begitu. Pernah terjadi ada sahabat, ini belum ada kewajiban yaitu puasa Ramadan. Ada sahabat itu yang bekerja mulai pagi, dia berpuasa mulai pagi, setelah itu pulang di sore harinya. Setelah pulang menjelang ini ada satu riwayat lain jadi menjelang berbuka, pada saat itu tidak ada untuk berbuka, makanan yang digunakan untuk berbuka tidak ada. Akhirnya pada saat itu menyuruh atau memerintahkan istrinya untuk mencari yaitu makanan untuk berbuka. Ternyata setelah istrinya cari ke sana kemari, setelah itu pulang. Nah, si laki-laki suaminya ini sudah tertidur. Nah, akhirnya maka istrinya bilang, celakalah kamu. Artinya apa? Sudah enggak boleh berbuka. Berarti dia harus melanjutkan sampai nanti maghrib lagi. Akhirnya kan lemes. Akhirnya lemes, enggak kuat. Nah, akhirnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Itu loh Maka di saat bulan Ramadan itu enak kita. Jadi pokoknya sudah masuk maghrib, kita berbuka, ketiduran atau tidak tetap kita dihalalkan untuk makan,
untuk minum, untuk misalnya ngapunten, yaitu untuk bersenggama dengan suami istri misalnya, itu diperbolehkan selama belum terbit yaitu fajar. Jadi lebih disempurnakan lagi. Artinya apa? Puasa di bulan Ramadan itu tidak akan pernah memberatkan yaitu seorang hamba. Karena puasanya hanya apa? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin kalau kita punya daerah yang lain, maka akan berbeda-beda berapa jam kita harus yaitu berpuasa. Mungkin kebetulan di Indonesia ini wajar-wajar saja, enggak begitulah lama. Mungkin kita melihat yaitu negeri-negeri yang berada di sekitar yaitu kutub, itu biasanya agak lama untuk berpuasa, agak lama. Oleh karena itu, yaitu alhamdulillah kalau kita pada saat ini berada di Indonesia, sehingga di dalam puasa itu kita sedang-sedang saja, jadi enak, jadi lebih sehat. Itu Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini memang dimaksud diganti dengan yaitu yang dimaksud adalah diwajibkan untuk umatnya Nabi adalah bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan puasa yang sesungguhnya. Makanya kata Nabi, Allah itu tidak butuh hanya sekedar orang puasa itu menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar. Akan tetapi tidak yaitu menghindari perkataan dusta dan lain sebagainya. Maka itu sama dengan halnya puasa itu tidak punya pahala, hanya sekedar lapar, hanya sekedar haus. Akan tetapi tidak ada perubahan di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, masih saja yaitu berbuat maksiat. Padahal puasa itu tujuannya adalah menjauhkan diri atau seorang hamba itu dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kalau ada hadis dari Nabi itu, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa mengharap ridho Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah tujuan puasa. Oleh karena itu insya Allah kalau kita ini melakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh, maka ketakwaan itu akan hadir pada diri kita. Dan Allah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena yaitu dibimbing melalui yaitu puasa. Oleh karena itu orang itu kalau kepingin menjadi orang yang bertakwa, kalau orang Jawa itu lek wongku kepingin dadi wong lungit, iku kudu poso. Gitu. Kudu poso. Sama lihat hewan-hewan itu yang jarang makan, itu mesti punya kekuatan. Saya melihat singa itu raja hutan, iku makannya ndak gelek ngono, makannya itu jarang. Dia punya kekuatan yang luar biasa, sampai meraungnya, niku semua yang ada di hutan itu akan takut. Saya melihat ular niku yang besar niku makannya itu berapa bulan sekali itu? Kalau tidak salah ada yang 3 bulan atau 6 bulan sekali. Punya upas, nyembur ngono wis. Lek hewan sing kakean mangan iku mboten enggak ada upas. Sampeyan delok sapi, kambing iku mangane akeh. Alah. Gampang niku. Mboten enggak ada kesaktian.
enggak ada kekuatan. Nggih. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, artinya orang lungit itu berarti enggak makan di bajok, nggih. Itu terjemahan orang Jawa. Nggih. Jadi orang lungit itu memang orang yang bertakwa. Artinya yang mampu menghindarkan dari segala kemaksiatan, dia kuat untuk menahannya dan tidak akan mengerjakan. Itulah orang yang kuat, orang yang bertakwa. Dan itu dimiliki hanya orang-orang yang mampu berpuasa. Itu nggih. Nah, tujuannya adalah tattaqun. Nah, tattaqun ini kata Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa. Siapapun orangnya, ya. Nabi itu masuk surga ya memang ketakwaannya, ya, para syuhada, ya, atau orang solihin, atau orang-orang yang benar, orang yang siddiqin, itu juga karena ketakwaannya kepada Allah, sehingga Allah yaitu memasukkan dia ke dalam tempat yang mulia juga dan dimuliakan oleh Allah. Itu karena menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman, beberapa hari makdudat yang dihitung. Untuk ayat ini ada dua pendapat, ya. Jadi beberapa hari ini karena beberapa hari itu memang puasa itu tidak terus menerus, tidak, akan tetapi ada beberapa hari yang memang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena kalau orang itu diwajibkan terus menerus, maka orang itu fisiknya akan lemah. Oleh karena itu orang itu berpuasa terus itu dilarang. Pernah ada pada zaman Nabi itu orang yang kepingin terus berpuasa, siang terus berpuasa, di malam hari senantiasa, yaitu apa? Artinya mengerjakan sholat tahajud, tidak tidur katanya. Itu dilarang oleh Nabi. Ya. Jadi badan itu juga punya apa? Artinya kebutuhan, butuh sehat. Oleh karena itu juga dilarang berpuasa terus menerus. Dan juga badan ini kalau malam hari butuh tidur, mata ini butuh tidur. Kalau enggak tidur mesti nanti, ya, itu ada kesehatan yang dikalahkan. Itu loh. Oleh karena itu pernah itu ada sahabat yang begitu terus berpuasa, dilarang enggak mau berpuasa. Akhirnya usianya sudah tua, kekuatannya kan sudah berkurang, dan kerjanya tetap yaitu kerja keras. Akhirnya tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Oleh karena itu puasa itu yang paling baik apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau enggak hari Senin, hari Kamis, atau yaitu puasa yang paling sering itu adalah puasa yaitu Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Monggo kalau jenengan mau mengerjakan puasa Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Atau mengerjakan hari Senin, hari Kamis ditambah yaitu ayyamul bid. Monggo, terserah mau ambil sing pundi, karena itu semuanya adalah sunnah. Ada yang menafsirkan ayyama ma'dudat ini adalah yaitu apa? Yaitu bulan Ramadan. Artinya bulan tertentu, beberapa hari yang dimaksud selama 1 bulan, entah itu 30 hari atau 29 hari. Hanya itu saja, enggak lebih dari itu. Karena bulan Hijriah itu tidak ada yang namanya 28 atau 31. Jadi cuma 29 sama 30. Faman maka barang siapa kana adalah ia minkum di antara kamu maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, faidatun
maka hitunglah ya, min ayyamin di hari-hari atau dari hari ukhor yang lain. Maksudnya ngeten, siapa yang saat itu nggih pas bulan Ramadan kok dalam keadaan sakit, misalnya pusing kepala, misalnya demam, nggih, pokoknya sakitnya niki bukan sakit menaun, nggih. Jadi mungkin beberapa hari sudah sembuh, niku nggih. Tapi kalau penyakit ini menaun, diperkirakan oleh dokter beberapa tahun misalnya nggak sembuh, maka dia tidak harus mengganti, tapi hanya membayar fidyah nanti. Tapi kalau sakitnya biasa, pusing, ngeluh, nah itu kita boleh tidak berpuasa. Misalnya pas Ramadan, pagi hari ternyata pusing, kita boleh berbuka, tapi harus mengganti di lain hari. Lah gimana setiap pagi itu mesti pusing ya? Pokoknya poso pusing. Wah, ini bermasalah berarti. Ya, berarti bermasalah. Tapi lek mboten poso, mboten pusing. Lah itu perlu dilatih nggih, terutama niatnya itu harus sungguh. Ya, artinya sakit itu nggih kapan saja bisa datang. Au ala safarin atau dalam perjalanan lelungan. Tapi yang dimaksud di sini perjalanan itu kalau bisa perjalanan sehari semalam. Ojo budal nang pasar, ngapunten nggih kula berbuka. Kenapa? Berangkat ke pasar. Mosok nang pasar berbuka. Lek bulan Ramadan kan kathah ngoten to. Mosok ten pasar mriki benten kalih mejagung utawa cukir. Kula lek ningali pas bulan Ramadan niku akeh wong buka lek pas Ramadan. Alasane bepergian, pergi ke pasar. Lah safari niki yang dimaksud bukan perjalanan yang dekat. Nggih. Perjalanan yang jauh sehari semalam misalnya. Atau sini Surabaya lah. Nggih, sini Surabaya. Maka boleh kita berbuka mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, akan tetapi mengganti di lain waktu atau hari yang lain setelah bulan Ramadan, bisa bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya. Atau kalau bisa di bulan Syawal itu langsung ya kita semuanya yaitu membayar hutang-hutang kita, berapa yang kita tinggalkan, setelah itu dilanjutkan dengan puasa yaitu sunnah di bulan Syawal. Itu kalau bisa. Tapi ada banyak orang itu yang malas untuk membayar hutang. Lek utang sergep tapi bayare malas. Termasuk puasa. Utangnya sergep, seneng. Tapi wae bayar malas. Lah gimana kalau setiap hari kita itu bepergian? Lah ini yang jadi masalah. Kalau seandainya kita bepergian setiap hari, apakah kita kuat untuk berpuasa atau tidak? Ini sebenarnya kembali kepada diri kita. Misalnya pekerjaannya sopir, itu kan setiap hari bepergian. Lek misalnya nuruti gak poso, selama uripe mboten poso. Tapi di dalam agama, kalau memang di dalam puasanya itu berat sekali dan hanya itu, yaitu apa? Artinya sumber perekonomiannya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau masih ada sumber-sumber yang lain, maka diusahakan untuk apa? Yaitu mencari yang lain agar apa? Mampu mengerjakan puasa. Tapi insya Allah ya, sebenarnya orang itu walaupun bepergian
itu aslinya itu kuat untuk berpuasa. Malah enak sebenarnya. Kalau menurut saya orang puasa dalam perjalanan itu enak. Kenapa? Cepat biasanya waktunya. Nggak tahu sudah waktunya berbuka. Maka di sini para ulama itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa rukhsah ini harus diambil. Karena ini rukhsah dari Allah. Ada yang tidak. Kalau memang mampu mengerjakan, maka kerjakanlah. Tapi perlu diketahui ketika sakit, kalau memang sakitnya ini berbahaya, itu paling baik adalah yaitu berbuka. Kenapa? Agar kesembuhan itu datang dan akhirnya yaitu bisa mengerjakan kewajiban berikutnya. Niku nggih. Tapi kalau bepergian, nah ini bisa diambil, berpuasa bisa, atau yaitu tidak berpuasa. Karena ini ada dua riwayat. Nabi itu pernah yaitu dalam bepergian itu melakukan puasa, dan juga pernah dalam bepergian itu tidak berpuasa. Oleh karena itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan ini tergantung kita. Kalau kita mampu ketika bepergian itu berpuasa, maka silakan berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, silakan berbuka. Nggak apa-apa. Tapi dengan apa? Catatan nanti akan mengganti, yaitu di lain waktu. Fa'iddatu min ayyamin ukhor. Jadi hari-hari yang ditinggalkan itu berapa, lah itulah yang harus diganti. Wa 'alal ladzina, dan orang-orang yang yutiqunahu, mereka berat menjalankannya. Nah, fidyatun, maka membayar denda atau fidyah, ta'amun, memberi makan miskin, seorang miskin. Itu ya. Jadi barang siapa yang berat mengerjakannya, ini orang yang dulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, dulu itu sak penake dhewe. Sing karep poso ya poso, sing gak karep ya mbayar napa? Maksudnya yaitu bayar fidyah. Dadi sak penake dhewe. Setelah turun yaitu ayat atau surat Al-Baqarah ayat 185, maka pada saat itu punya ketentuan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berat untuk mengerjakan puasa adalah pertama, yang usianya itu sudah ngapunten, tua renta, tidak mampu untuk melaksanakan yaitu puasa. Kalau puasa itu misalnya jatuh sakit dan lain sebagainya, maka dia harus yaitu membayar fidyah. Atau orang yang hamil, atau orang yang menyusui, maka dia bisa membayar fidyah. Lah membayar fidyah itu memberikan makan kepada fakir miskin, itu yaitu sehari satu orang. Lah ini sesuai dengan makan kita. Kalau makannya kita ukurannya berapa ribu, lah itu ukuran kita. Ketika memberikan makan pada orang miskin juga diukur dengan atau sesuai dengan yang kita makan. Kalau para ulama memberikan, kalau ukuran beras itu insya Allah sekitar 7 on. 7 on itu kan bisa makan untuk sehari. Tapi nggak dihitung lauk pauknya. Tapi kalau orang sekarang kan dihitung lauk pauknya, nasinya sama tehnya. Kalau mungkin sekarang paketan teh sama nasi berapa? Misalnya 10.000, biasanya makannya berarti 2 kali berarti 20.000. Kita berikan 20.000 berupa uang atau berupa makanan juga bisa. Pernah dicontohkan itu sahabat Anas. Itu selama 2 tahun dia berbuka juga memberikan makan kepada orang miskin. Berbuka langsung memberikan makan
makanan. Apakah harus satu? Minimal satu orang. Tapi seandainya kita punya kemampuan misalnya satu hari memberikan 2 orang, 3 orang, monggo. Kalau memang mau. Tapi minimal satu orang, yaitu miskin. Faman maka barang siapa tatawwa'a, ia mengerjakan khairon, kebajikan, fahuwa maka itu khairun, lebih baik, lahu baginya, wa antasumu, dan bahwa kamu berpuasa, khairun, lebih baik, lakum bagimu, in kuntum, jika kamu adalah ta'lamun, kamu mengetahui. Dong ya. Jadi untuk memberikan makan fakir miskin itu adalah perkara yang baik, ya, perkara yang baik, ya. Kalau memang itu dikerjakan dengan ikhlas, niat karena Allah. Tapi perlu diketahui, kalau seandainya punya kemampuan, maka puasa itu adalah lebih baik dibandingkan dengan yaitu memberikan makan fakir miskin. Ini kalau punya kemampuan untuk berpuasa. Misalnya, ya, orang yang hamil itu kan bisa diganti di lain waktu. Tapi juga boleh membayar fidyah. Tapi biasanya orang lebih memilih membayar fidyah daripada berpuasa. Karena kalau puasa misalnya 30 hari, misalnya nggih, niku kan nampak berat 30 hari. Tapi kalau misalnya membayar fidyah, katakanlah sehari itu 30.000 kali 30, hanya berapa? 900. Tapi orang lebih napa nggih? Senang membayar 900 daripada berpuasa 30 hari. Dan itu pun enggak apa-apa karena itu pilihan. Nggih. Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui itu boleh membayar fidyah. Misalnya ada ibu, maaf saya enggak bayar fidyah, nanti tak sahuri ya, monggo. Misalnya sampai 30 hari atau 29 hari juga enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia membayar fidyah juga enggak apa-apa. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum, sesungguhnya puasa itu adalah lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kenapa? Karena manfaat puasa itu kalau dilihat lebih banyak dan banyak efeknya terhadap orang-orang yang melakukan puasa. Itu diantaranya yaitu apa? Artinya kewajiban puasa terhadap orang-orang yang beriman dan sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Saya kira cukup itu untuk kajian di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.